Lagi-lagi Samsung menghadirkan ponsel foldable generasi terbaru, yang menurut kami ini suatu keseriusan yang patut diapresiasi. Jadi tanpa panjang kata, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 4. Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget, balik lagi kali ini sama gue Dimas Lur, dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah handphone flagship dari Samsung. Sekedar informasi, ponsel lipat dari Samsung ini adalah generasi yang paling baru alias paling atas dari Samsung ya. Dan secara konsisten, si Samsung ini emang niat banget ya bikin ponsel lipat. Jadi ini adalah sebuah nilai plus untuk konsumen ya. Jadi kalau produsen ngeluarin produk baru atau ponsel lipat dan nggak ada generasi penerusnya, menurut kami yang akan dirugikan adalah konsumennya juga. Oke lah, daripada kelamaan, langsung aja kita bedah Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Let's go! Untuk boxnya, ini mirip-mirip kayak generasi sebelumnya, yaitu Galaxy Z Fold 3 atau Z Fold 3. Kotak tipis aja nggak ada yang wah, tapi bisa dibilang cukup to the point lah. Seperti di bagian depannya ini, tertuliskan huruf besar Fold. Terus di kiri dan kanannya juga ada tulisan emboss Samsung dan stiker IMEI. Oh iya, unit yang kita punya di sini adalah Galaxy Z Fold 4 berwarna Phantom Black ya. Dengan RAM 12GB dan internal 512GB. Dan varian warna yang disediakan oleh Samsung ada 3 sih sebenarnya. Ada Phantom Black seperti yang kita punya ini, ada beige atau putih, dan ada grey green. Sebenarnya ada satu varian lagi yang dibilang sih seperti limited gitu, yaitu warna burgundy. Nah, setelah kita buka, langsung dihadapkan sama unitnya ya, dan isi kelengkapannya sendiri. Ini ada buku garansi dan manual book, terus juga ada SIM ejector, dan yang terakhir ada kabel Type-C to Type-C. Nah, kalau kalian berharap ada charger, oh tentu tidak Ferguson. Walaupun HP flagship, sepertinya emang sekarang Samsung nggak menjual beserta adaptor chargernya. Alasan klasik aja, biar lebih go green katanya. Oke Sobat Mata Hobi dan Gadget, jadi ini aja yang terdapat dari paket pembelian Samsung Galaxy Z Fold 4. Nah, tapi asiknya, Samsung justru kasih voucher gift senilai Rp1.500.000 yang kalian bisa belikan aksesoris charger ataupun casing di website resmi Samsung. Seperti yang kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya langsung aja kita bahas mengenai Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Let's go! Oke, kita bahas di bodi dan layarnya dulu ya. Untuk bodinya, sebenarnya ini nggak ada beda ya dari generasi sebelumnya, yaitu menggunakan frame armor aluminium. Tapi dari sisi proteksinya, di sini ada upgrade ya. Dia sudah menggunakan Gorilla Glass Victus Plus untuk bodi dan layarnya. Yang saya peroleh informasi dari beberapa forum, Gorilla Victus Plus ini lebih kuat dan lebih tahan goresan daripada Gorilla Glass Victus saja. Untuk engselnya di sini juga mengalami upgradean ya. Agak sedikit lebih lentur ketika kita tutup. Space atau margin yang terlihat ketika dilipat juga agak lebih kecil dibandingkan Galaxy Fold 3. Dan untuk layarnya, secara keseluruhan layarnya masih sama menggunakan Foldable Dynamic AMOLED 120Hz baik layar depan maupun layar dalamnya. Tapi lagi-lagi di sini Samsung diam-diam pakai teknologi panel terbaru yaitu Eco OLED Plus yang diklaim beberapa sumber lebih responsif dan lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Dan kalau untuk lekukan di layar dan kamera bawah layar ini masih mengusung teknologi yang sama seperti Galaxy Fold 3. Kalau untuk sisi-sisi bodinya, di sini hampir tidak ada perubahan ya dari Samsung Galaxy Fold 3. Di sebelah kanan ini ada tombol volume up and down, tombol power yang sekaligus fingerprint. Dan pada bodi bagian atas hanya ada speaker dan mic. Lalu di bawah ada speaker lagi dan juga port Type-C untuk charge dan juga port untuk headset. Nah, di bagian kiri ini ada SIM tray
yang sudah support dual nano SIM dan juga eSIM. Sementara kalau Galaxy Fold 3 itu hanya support satu buah nano SIM dan eSIM saja. Termasuk upgrade yang cukup bagus sih. Selanjutnya kita ke kameranya ya. Di sini jelas banget Samsung kasih upgrade yang lumayan berasa nih. Karena di Galaxy Fold 3 kameranya hanya ada 12 MP masing-masing. Tapi di Galaxy Fold 4 ini terdapat 50 MP untuk kamera wide dengan bukaan 1:8 dan sudah OIS. Serta 12 MP untuk ultra wide dan 10 MP untuk telefoto OIS 3 kali optical zoom. Dan sudah mampu merekam video 4K 60 fps hingga 8K 24 fps. Serta kemampuan slow motion hingga 960 fps pada HD dan 240 fps pada Full HD. Dan banyak banget fitur-fitur baru yang ada di kameranya ini. Sampai di sini jelas memang Samsung coba kasih yang terbaik di kelasnya. Oke lah, dari tadi kita udah membahas apa aja yang baru dari Galaxy Fold 4 ini. Dan sekarang kita akan tampilkan hasil tesnya buat kalian. Check this out! Selanjutnya yuk kita bahas yang paling seru. Ini dia nih, dapur pacu Samsung Galaxy Z Fold 4. Pada bagian ini, Samsung bener-bener pol-polan ya kasih spek yang paling atas. Mulai dari chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang merupakan chipset paling atas atau paling baru yang dimiliki Snapdragon di 2022 ini. Bahkan, chipset ini diklaim paling kenceng dan juga sangat irit daya. Sampai di sini cukup membuktikan bahwa Galaxy Fold 4 ini bukan cuma buat gaya-gayaan aja, tapi speknya bikin kamu yang suka gaming dan multitasking dengan handphone pasti semakin penasaran. Karena kami sendiri berani jamin deh, untuk main game terberat sekalipun, harusnya di Galaxy Fold 4 ini sudah bisa diatasi dengan baik ya. Apalagi didukung dengan RAM 12GB, LPDDR5X, dan storage 512GB, menyimpan file besar harusnya bukan masalah ya. Oke, selanjutnya upgrade yang tak kalah penting buat kami yaitu dari sisi UI-nya. Di sini Samsung sudah pakai Android 12 One UI 4.1.1. Nah, apa yang beda di sini? Di samping fitur multitasking yang memang semakin smooth, kalian bisa nih buka app secara bertumpuk dengan navigasi yang makin mudah dimengerti. Ada bagian seperti taskbar gitu yang fungsinya buat kalian untuk drag and open dalam satu waktu bersama aplikasi lain. Apakah di Fold 3 nggak bisa? Tentu bisa, tapi secara tampilan di UI 4.1.1 ini lebih mudah banget dimengerti. Terus, ketika kalian buka aplikasi atau game yang tidak bisa full screen, ini kita bisa adjust penempatannya. Jadi ada tombol di sisi kiri dan kanannya. Mau lebih ke atas atau ke bawah, atau mau lebih ke kanan atau ke kiri, ini bisa tinggal di adjust aja. Menurut kami ini update UI yang keren sih. Samsung kayaknya sadar, kalau dipaksa untuk full screen dengan layar seperti ini, jadinya akan nggak proporsional. Makanya fitur geser layar ini sangat bagus menurut kami. Oke, barusan kalian udah lihat tes singkat dari Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Dan kalau kami boleh kasih kesimpulan, ini adalah bukti keseriusan dari Samsung untuk menghadirkan ponsel futuristik yang nggak nanggung-nanggung. Jadi kalau dibandingkan dengan Galaxy Fold 3, jelas Galaxy Fold ini ada banget update-nya. Jadi nggak kayak cuman gimmick aja gitu. Dan juga cukup membuktikan bahwa ponsel lipat bukan cuman buat gaya-gayaan aja, tapi speknya juga harus gahar. Dan kalau kalian tertarik untuk memboyong Samsung Galaxy Z Fold 4 ini, kalian siapkan aja dananya sekitar 24 hingga 26 juta rupiah. Dan kalau kalian juga mau nambahin yang belum kita sebutin di video ini, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dulu review singkat Samsung Galaxy Z Fold 4 ini. Semoga menambah informasi dan menambah referensi buat kalian.
Oke, akhir kata dari gue Dimas Lur, salam mata hobi dan keja.